Alhamdulillah ya, ini orderan hari ini, Masya Allah. Dan aku mau berbagi satu rahasia ke teman-teman. Kalau dapat orderan seberapa banyak pun itu, entah sedikit ataupun banyak ya, karena ini adalah ritual wajib aku. Jadi sebelum aku kirim paketan, biasanya ini resinya aku kumpulin dulu, terus aku doa kayak gitu sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah teman-teman yang udah beli buku aku hari ini, dimanapun mereka berada, seperti apapun kondisinya mereka. Ya Allah, mudahkan, lebihkanlah rezekinya. Jadikanlah ilmu yang ada di buku ini benar-benar digunakan, dipraktekkan, dan dimanfaatkan. Jadi buat kamu, terutama para pedagang ya, meskipun kamu dapat orderan satu, jangan sampai keluar dari mulut, ya kok cuman satu doang, ya cuman segini doang, tapi tetaplah bersyukur, bilang sama Allah, ya Allah terima kasih hari ini aku dapat orderan satu, ya Allah. Ya Allah, besok aku siap kok nerima orderan 100 bahkan 1000 per hari. Jadikan apapun yang kamu terima dari Allah, baik sedikit ataupun banyak, bersyukur. Insya Allah nanti Allah lebihkan. Itu dia ritual wajib aku setiap hari ketika aku terima orderan dan mau kirim orderan. Mau banyak, mau sedikit, tetap aku syukuri. Karena apa? Ini salah satu magnet rezeki, dan alhamdulillah dengan cara seperti ini Allah selalu berikan aku orderan kayak gitu setiap hari. Dan kalau kamu tanya, Kak, amalannya apa? Kayak gitu ya, biar dagangan laris. Semuanya sudah aku bocorin rahasianya ya. Amalannya itu apa? Amalan rahasianya apa? Di buku Riyadhah with Love ini. Jadi bisa langsung kamu baca di sini. Nikung doa agar jualan laris, Kak. Untuk nikung doa itu nggak hanya melulu tentang kita berdoa di atas sajadah ya, tapi bisa dengan cara action. Salah satu cara yang aku lakukan, bisa kamu praktekkan ya, bisa kamu tiru juga. Jadi setiap hari rumah aku itu kan di depan jalan raya kayak gitu ya teman-teman ya. Setiap kali ada orang yang berdagang lewat di depan rumahku, entah bapak-bapak yang kerjanya narik odong-odong kayak gitu ya, atau penjual kaki lima yang lewat di depan rumahku, pasti aku doakan. Ya Allah, mudahkanlah jualannya hari ini, mudahkanlah datangkan customer dari mana-mana untuk bapak itu. Nanti kalau jualannya laris, si bapak itu bisa pulang dengan cepat ya Allah, terus bisa kumpul juga sama keluarganya. Jadi nggak perlu seharian muter-muter buat cari customer, mudahkan ya Allah ya. Jadi doanya seperti itu aja. Sebenarnya aku itu kan berdoa untuk diriku sendiri ya, agar jualanku laris, tapi aku tikung doanya dengan cara aku mendoakan orang lain. Mendoakan jualannya orang lain. Inilah cara sederhana buat nikung doa jualan kita agar laris. Praktekin ya. Buat kamu yang baru aja gabung dan tahu konten ini dan bingung, Kak, nikung doa itu apa? Doa di luar nalar itu apa? Kayak gitu ya, Riyadhah with Love itu apa? Kalian bisa langsung aja baca-baca amalannya di sini, penjelasannya di sini, ini sudah lengkap banget. Dan jangan lupa juga kalau sudah punya bukunya ya, langsung cek di halaman belakang buku untuk masuk di grup Riyadhah with Love. Di sini aku buat suatu perumpamaan kayak gitu ya, analogi sederhana. Semoga dari gambar ini, animasi ini, teman-teman lebih paham apa sih artinya doa di luar nalar itu. Jadi di sini tuh ada mobil putih ya, terus ada mobil hitam yang numpuk, ada juga kota tujuan. Nah ini ibarat mobil ini adalah doa kamu, kayak gitu. Nah, dan mobil hitam yang menumpuk ini, yang macet ini adalah dosa-dosa kita. Sedangkan jalan ini adalah proses terkabulnya doanya, jalan doanya kita. Nah, karena kita terlalu banyak dosa ya, jalannya macet, jalan doanya macet, makin lama nyampenya ke kota tujuan, ke hajat kamu yang di sini. Terus gimana Kak, biar jalannya nggak macet, terus nggak ada hambatan? Nah, salah satu caranya adalah kita berbalik haluan atau nikung ya, nikung jalan, nikung doa dengan pinjem jalannya orang lain atau jalan doanya orang lain. Ya kita bisa pinjam nama orang tua kayak gitu ya, jalannya doanya temen, saudara, ulama, atau siapapun yang kita anggap jalan doanya tuh lancar kayak gitu ya, kayak jalan tol, nggak ada hambatan, bebas dari macet. Emang boleh Kak seperti itu? Boleh dong. Nah ini dia contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah mobil kita atau doa-doa kita, dan ini adalah mobil yang punya jalan ini ya, yang punya jalan tol ini. Ya udah kita pinjem nih dengan menyebut namanya ketika kita berdoa. Misalnya, ya Allah, ketika pingin umroh, ya Allah mudahkanlah anak dari orang tua Bapak Ramzi dan Ibu Martik bisa umroh sekeluarga misalnya. Padahal yang pingin umroh kan kita, tapi kita pinjem jalan doanya orang tua. Nah, Bapak Ramzi dan Ibu Martik itu kan orang tuaku ya. Jadi aku bawa-bawa nama orang tuaku ke dalam doaku untuk hajat umroh, kepingin umroh. Kenapa?
Karena ya aku nganggap orang tuaku itu orang yang spesial ya, namanya orang tua pasti spesial lah di sisi Allah kayak gitu. Dan aku yakin derajatnya tuh lebih tinggi dari kita sebagai anak. Makanya aku pinjem nama orang tua. Terus gimana Kak kalau seandainya orang tua kita banyak dosanya misalnya ya udah kita tetap aja berusuuzon, karena kita nggak pernah tahu kan, mungkin orang tua kita atau teman yang kita sebut dalam doanya itu punya amalan-amalan khusus. Toh kalaupun ya orang yang kita pinjam namanya itu adalah orang yang banyak dosa misalnya, ya udah nggak apa-apa, tetap aja doa itu akan kembali ke kita. Apalagi doa yang kita langitkan untuk orang tersebut itu adalah doa yang baik. Ingat, ketika kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, maka doa itu akan kembali ke kita. Nah, seperti itu ya pengertian dari nikung doa. Kalau lebih jelasnya bisa langsung aja kalian contek ya, beli bukunya Riyadhah with Love. Di situ ada pembahasan tentang tikung doa dan doa di luar nalar. Nah, hari ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk benar-benar ngerti fadilah dari surat Al-Quran. Ternyata di surat Al-Quran itu ya bisa kita amalkan dan menjadikan obat atau solusi dalam segala permasalahan kita. Bahkan ada di dalam surat Al-Quran itu memang kalau seandainya kita amalin, penyakit apapun itu bakalan sembuh. Teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung ya gimana caranya ngelunasin hutang, rezeki sempit, dan lain sebagainya, itu ternyata sudah ada di Al-Quran dan kita tinggal amalin aja. Cuman masalahnya kita nggak pernah tahu yang mana amalan yang seperti apa, caranya seperti apa. Alhamdulillah sekali aku ketemu sama buku ini ya, Rahasia Keutamaan Surat Al-Quran, dan di sini tuh dijelaskan mulai dari juz 1 sampai juz terakhir, fadilahnya itu apa aja, cara mengamalkannya seperti apa. Pantas saja ya, kemarin ada yang nyaranin aku pas waktu kelilit hutang untuk baca Al-Fatihah 41 kali. Ternyata memang iya, itu salah satu amalan yang bisa kita amalkan saat kelilit hutang, Al-Fatihah 41 kali. Ini nih ya, amalannya banyak banget dan fadilahnya sudah dijelaskan satu persatu tentang amalannya tuh seperti apa, di surat apa, fadilahnya apa. Keren banget gak sih buku ini? Dan aku juga baru tahu ya ternyata surat Ad-Duha itu gak cuman untuk masalah rezeki aja, tapi dia itu bisa mencari barang yang terselip karena lupa meletakkan. Masya Allah ya, ketika kamu lupa naruh barang di mana, udah kamu baca aja surat Ad-Duha, insya Allah bakal dimudahkan sama Allah buat ketemu barangnya. Dan masih banyak lagi amalan-amalan lainnya yang ada di Al-Quran, dan ini dijelaskan secara detail. Jangan khawatir sumbernya nggak jelas, karena di sini juga ditulis dari kitab apa dan sumbernya dari mana. Kamu yang penasaran bisa langsung aja CO ya, buku Rahasia Keutamaan Surat Al-Quran. Banyak yang tanya, Kak, kok bisa sih setenang itu cari rezekinya? Aku tuh termasuk pedagang yang nggak terlalu aktif kayak gitu ya, misal kayak belajar tentang ilmu marketing, digital marketing atau kayak gimana. Tapi kenapa orderanku alhamdulillah terus-terusan naik, bahkan setiap hari itu ada aja orderan. Dan ini rahasianya, belajar tentang ilmu rezeki. Jadi nggak cuman gimana aku mikir gimana caranya usaha ikhtiar rezekinya ya dengan cara berjualan, berdagang ya, dan lain-lain. Tapi aku juga harus tahu nih ilmunya rezeki itu sebenarnya seperti apa. Biar kenapa sih? Biar aku tahu kapan aku harus ikhtiar pol-polan, kapan aku harus ikhtiarnya tuh biasa aja tapi jalur langitnya dikencengin. Belajar ilmu tentang dagang ya tetap belajar, cuman aku lebih tertarik nih belajar tentang rezekinya, karena berdagang tujuannya apa sih? Pasti rezeki kan, minta rezeki sama Allah, makanya kita berdagang, makanya kita ikhtiar. Jadi saran aku nih buat teman-teman yang sekarang lagi ikhtiar, jangan lupa juga belajar tentang ilmu rezekinya. Biar kamu tahu ya rezeki itu sebenarnya apa sih, dari mana, dan bisa diusahakan dengan cara apa aja. Contoh simpelnya aja ya, pertanyaan, kenapa sih setiap orang itu rezekinya beda-beda? Padahal katanya sih Allah udah ngasih rezeki yang sama ke sesama makhluknya. Tapi kenapa masih ada yang kaya, masih ada yang miskin, penjual yang dia itu jarang banget promosi, tapi kenapa orderannya banyak? Sedangkan yang gencar banget promosinya, orderannya sedikit. Nah makanya kita harus belajar dulu nih tentang ilmu rezekinya. Alhamdulillah aku ketemu sama buku ya, ini bukunya sederhana banget, pembahasannya bagus, ringan, mudah dimengerti, dengan harganya yang terjangkau kamu udah bisa belajar tentang ilmu rezeki. Dan insya Allah setelah kamu tahu ilmunya, kamu gak bakalan galau lagi masalah rezeki.
Masya Allah, ini bagus banget ya doanya. Aku minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala biar bisa berzakat 25 juta, yang artinya aku minta 1 miliar. Guruku juga pernah menyarankan untuk doa seperti ini. Jadi mintalah zakat sebanyak-banyaknya, karena kalau kita punya kewajiban zakat misal 25 juta, berarti harta kekayaan kita tuh 1 miliar kayak gitu teman-teman. Allah ngasih harta kita, Allah ngasih rezeki sama kita 1 miliar, sehingga kita punya kewajiban membayar zakat 25 juta. Ada satu doa yang hampir mirip dengan ini juga, yaitu dijauhkan dari orang yang berhutang. Sebentar dulu, jangan marah-marah dulu ya, dengerin. Ada satu list doa yang aku tulis khusus, begini isinya. Ya Allah, hindarkan aku dari orang yang mau berhutang, tapi mudahkanlah aku untuk bersedekah dan zakat sebanyak-banyaknya. Yang intinya, kalau kita bisa bersedekah sebanyak-banyaknya, zakat sebanyak-banyaknya, misal kayak gini ya, 25 juta, artinya kita punya harta itu dengan nilai 1 miliar, kita tuh nggak bakalan ngutangin orang. Karena apa? Orang datang ke kita ya mau pinjam uang atau punya kesusahan, kita bisa bantu tanpa menghutangkan, tapi langsung kasih uangnya. Kenapa sih aku berdoa seperti itu? Yang pertama, aku tuh orangnya nggak tegaan, jadi kalau ada orang yang berhutang, maka aku nggak bakalan menagihnya kayak gitu ya. Sedangkan kalau kita menghutangi seseorang, kita punya kewajiban menagih, dan orang yang berhutang ke kita punya kewajiban untuk membayar. Agar aman, ya udah aku minta sama Allah, minta dimudahkan untuk bisa bersedekah dan zakat sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika ada orang yang datang mau berhutang ke kita kayak gitu, ya udah kita tinggal kasih aja uangnya tanpa meminta balik uangnya atau dibayar kayak gitu ya teman-teman. Dan ini juga bisa kamu praktekin jadi salah satu list, minta dijauhkan dari orang yang berhutang, tapi kita minta sama Allah dimudahkan untuk bersedekah dan zakat sebanyak-banyaknya. Mau ngingetin lagi buat teman-teman yang masih belum CO bukunya, buruan. Ini stoknya udah nipis banget, di angka nggak nyampe 100 lagi. Jadi kalau kamu mau ikut Riyadoh ya, gabung di grup Riyadoh di tanggal 25 ya, 25 akhir ini, langsung aja order bukunya, klik di keranjang di bawah profil aku, itu ada ya icon keranjang, langsung aja klik di situ. Dan kalau udah selesai, kamu bisa cek di belakang buku, itu ada info untuk masuk atau gabung di grup Riyadoh with Love. Buruan ya, beli sekarang biar bisa masuk grupnya.